ngaduk, bikin bangunan. Yang lucunya paling anak pernah jatuh dari lantai 2 ke bawah, itu aja paling. Kepleset. Terus yang lucunya lagi setiap 17 Agustus kan kita bikin lomba. Habis upacara itu malamnya kita bikin lomba. Lomba panjat pinang. Ya anak ikut panjat pinang, kepleset, itu aja paling. Yakni saya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'alawi. Dulu namanya kita pernah mondok, maka kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Nah, salah satunya dengan adanya pondok pesantren ini, insya Allah menjadi suatu amal bagi saya atas sedikit ilmu yang selalu sampaikan kebenaran, karena kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang ngaduk, bikin bangunan. Yang lucunya paling anak pernah jatuh dari lantai 2 ke bawah, itu aja paling. Kepleset. Terus yang lucunya lagi setiap 17 Agustus kan kita bikin lomba. Habis upacara itu malamnya kita bikin lomba. Lomba panjat pinang. Ya anak ikut panjat pinang, kepleset, itu aja paling. Yakni saya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i, thariqah Ba'alawi. Dulu namanya kita pernah mondok, maka kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Kita harus mengamalkan ilmu yang kita punya. Nah, salah satunya dengan adanya pondok pesantren ini, insya Allah menjadi suatu amal bagi saya atas sedikit ilmu yang telah saya pelajari dulu waktu masih mondok. Nah, jadi berdirinya ini pondok pesantren karena juga saya melihat banyak pondok-pondok pesantren sekarang yang dimana biaya masuk sangat mahal. Mending kalau ilmunya bagus. Kebanyakan biaya mahal, keluar ya biasa-biasa saja. Pada umumnya seperti itu, tapi nggak semua seperti itu. Ada juga pondok pesantren yang biaya masuknya mahal, tapi ya keluarnya juga jadi ulama. Ada ulama yang lurus, ada ulama yang enggak. Tetapi saya di sini pondok pesantren ini saya bangun yakni dengan darah, dengan air mata, dengan perjuangan, dengan himmah, dengan ghirrah. Saya tidak ada harta, saya tidak punya uang. Ini pondok pesantren ini dulu semuanya ini bambu, pohon-pohon pisang. Saya dan saya punya murid 20 orang pertama kali dari Jakarta. Datang kemari kita tebang. Rumah saya dulu rumah kayu. Anak-anak pondok dulu yang 20 orang itu cuman nginep di kayu. Kita yakni yang penting taklim. Saya ngajar fikih, nahwu, shorof, i'rab, hadis, balaghah, bayan, ma'ani, mantik dan seluruh yang lain-lainnya. Yakni dari kecil, karena memang pondok pesantren ini, khususnya pondok pesantren saya haramkan sebagai ikhtiyat, sebagai kehati-hatian saya untuk menerima sumbangan atau pemberian dari pejabat. Siapapun pejabatnya, apapun partainya, pejabat saya nggak mau terima. Sebagai apa? Ikhtiyat, berhati-hati. Saya nggak mau. Bukan berarti pondok pesantren nggak boleh. Yang lain silahkan, nggak ada masalah, halal. Tapi untuk diri saya sendiri, saya larang. Saya haramkan pesantren saya untuk menerima dana dari pejabat. Jadi alasan bangun pondok pesantren, satu, untuk mengamalkan ilmu yang sedikit yang saya punya. Kemudian kedua, karena saya melihat banyak pondok-pondok pesantren yang masuk biayanya mahal, kasihan. Maka saya bikin ini pesantren. Semua santri-santri yang masuk itu gratis. Dan kebanyakan orang-orang susah, anak-anak yatim. Kemudian saya namakan Tajul Alawiyin. Taj itu artinya mahkota. Alawiyin artinya para habaib. Jadi mahkotanya para habaib. Karena jalur kita, garis kita, thariqah kita adalah thariqah para habaib, thariqah para leluhur-leluhur kita. Thariqah yang tidak ada jalan yang lebih cepat sampai kepada Allah selain daripada thariqah para habaib yang bersambung dari kita ke abah, ke guru terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tujuan, maksud, maqasid kita membangun ini pondok pesantren dua tadi. Tahunnya pokoknya pas anak keluar penjara aja dulu, 2012-an ke atas lah. Anak keluar penjara,
Di Jakarta banyak yang datang, maka anak pindah ke sini dapat tanah, alhamdulillah. Ya ini ya kita bangun pelan-pelan. Sampai sekarang kita masih bangun dari awal bikin pondok sampai sekarang itu tiap hari bangun. Santri-santri ngebangun, bahkan pertama kali itu bangunan beton saya sendiri yang nyangkul. Tuh sebelah situ, sebelah kanan. Itu pojok kanan situ saya masih ingat. Bangunan 3 tingkat ini, pojok kanan itu saya yang cangkul. Karena bagi saya nggak ada yang nggak bisa. Kalau yang lain aja bisa, kenapa nggak bisa saya? Jadi yang penting udah digali aja udah pasti jadi insya Allah. Walaupun besinya ngutang. Sampai sekarang besinya masih ngutang sama Haji Yakub. Kalau nggak bertanya, boleh tanya sama Haji Yakub. Haji Yakub, dulu Hebar pernah ngutang besi nggak? Sampai sekarang mungkin baru setengah yang anak bayar. Ya anak modal himmah, modal semangat yang kuat. Untuk apa? Bukan untuk cari hidup dalam pesantren. Kalau anak cari hidup dalam pesantren, nggak mungkin anak gratisin semua. Selama anak makan, semua santri makan. Anak nggak makan ya santri nggak makan. Sampai kita dulu pernah udah nggak ada makanan, nggak ada lauk, ada pisang itu jantung pisang kita potong, kita potong-potong, kita rebus pakai garam, makan nasi sama-sama bareng sama santri. Jadi ini pondok yang benar-benar murni salaf. Nggak ada sekolah umum khusus pendidikan agama. Dan saya menjamin keluar dari pondok pesantren ini insya Allah jadi orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Ulama yang lurus. Jadi ulama yang istiqomah. Ulama yang nggak bisa dibeli, nggak bisa disuap. Ya ini ulama-ulama yang ar-rasikhuna fil ilm. Bahkan kita punya program 1 tahun itu udah bisa baca kitab kuning. 1 tahun bisa baca kitab kuning. Karena kita di sini kan ada fasal awal, fasal sani, fasal salis, fasal rabi, terus fasal awal sanawi, sani sanawi, salis sanawi. Yang paling atas itu takhusus. Ada berapa banyak mata pelajaran, banyak banget kalau mau ana sebutkan. Nah, intinya sekarang kita ini lagi bangun, dari dulu sampai sekarang bangun terus. Kita bangun, terus kita mau bebasin lahan di depan. Itu lahan karena santri nggak muat kan. Banyak santri pada tidur sampai di luar. Di depan sana itu ada lahan sekitar, di depan itu nggak tahu dijual berapa, pokoknya sekitar 600 juta atau 700 jutaan. Di belakang sini dijual sekitar 400 jutaan. Itu lahan-lahan yang mau kita beli di depan sana. Buat pos. Terus ini juga kita lagi ngebangun. Nah, di depan sana juga mau dibangun kamar santri, kamar mandi. Di sini mau dibikin kantor, di sebelah situ kantor. Di sebelah sini kita mau bikin tempat halagoh karena nggak muat. Halagoh itu tempat santri belajar, fasal-fasal kelas-kelasnya. Ya ini kita butuh biaya, tapi ya ana serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ana berharap kepada umat Islam. Siapapun, karena sedekah itu nggak harus kaya. Umat Islam baik yang susah, baik yang miskin, baik yang pertengahan, ya, atau khususnya yang kaya, untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Jadi ana nyuruh orang itu untuk bersedekah, untuk berbuat baik, bukan minta, enggak. Sebab al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ana enggak mau gini, enggak. Ana ngajak, ayo investasi akhirat. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkan engkau di dalam kubur, di yaumil ba'ats, di hari kebangkitan, ya, di yaumil hisab, di hari perhitungan, di yaumil mizan, di hari pertimbangan, di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, as-sirat, ketika melewati jembatan sirat. Semua itu tidak ada harta yang bisa menyelamatkan kecuali harta yang kau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bersedekah itu diganti 10 kali lipat oleh Allah. Banyak kalau saya membawa ayatnya, hadisnya, makalah-makalah para ulama tentang itu sangat banyak sekali. Jadi intinya saya nggak minta, bukan begini, bukan tipenya Bahar bin Smith mau begini. Ayo saya mengajak orang untuk berbuat baik. Apa itu? Ayo sedekah buat ini pondok pesantren. Yang punya uang sedekah, jangan tanggung-tanggung. Orang kalau urusan dunia aja, kadang urusan dunia enggak, 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, urusan dunia yang dimana urusan dunia yang tidak bermanfaat, urusan dunia yang tidak akan menjadi ladang dan amal di akhirat, urusan dunia yang dimana tidak kekal, tidak abadi. Itu nggak pakai mikir, itu bersungguh-sungguh. Bagaimana dengan ini masalah pembangunan pesantren ini, yang ketika mengeluarkan hartanya bersungguh-sungguh, keluar harta bersungguh-sungguh, yang dimana ini adalah urusan yang kekal. Ini urusan abadi yang bisa menyelamatkan kelak di akhirat.
aktivitas santri, ba'da subuh baca wirdul latif, habis itu baca Quran, habis itu bersih-bersih pondok, habis bersih-bersih pondok sekitar jam 9 siap-siap, jam 10 belajar sampai jam 12. Jam 12 sebelum zuhur baca Futuhatul Arsyiyah, ba'da zuhur baca wirid sakron, hizib nawawi, hizib khafi. Terus habis zuhur makan, ya, habis zuhur makan, habis makan di sini makan sehari cuma 2 kali. Sebab kalau santri kebanyakan makan bodoh. Jadi kalau mondok di sini santri itu saya didik siap capek, siap lapar, siap susah, siap nggak ada orang mondok tuh enak nggak ada. Dhalaltu taliban fa'azastu matluban, gal Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Gal Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Dulu aku hina, aku susah, aku pahit ketika mencari ilmu. Tetapi kemudian aku menjadi mulia ketika aku menjadi orang yang dicari ilmunya. Ketika menjadi pencari, aku susah. Tapi ketika aku menjadi yang dicari ilmunya, aku menjadi mulia. Jadi terus istirahat sebelum asar, udah bangun, baca Wirdul Kabir Durrus Shaghir Syekh Bakar bin Salim. Ba'dal asar baca Hizib Nasr Syabil Hasan Asyadili. Kemudian halagoh yakni pembacaan kitab. Guru-guru yang mengajar ada yang dari alumni Darul Lughah Dakwah, ada mursal juga dari Darul Lughah Dakwah, ada alumni dari Habib Taufik, alumni Darul Mustafa, ada alumni dari Rubat Tarim, ada alumni dari Abu Yamaliki. Bahkan di sini ada yang mukim Syekh Ziyad dari Hadramut, dari Tarim. Beliau mondok selama 20 tahun di Habib Umar. Yakni ba'da asar halagoh, kemudian sampai udah mau maghrib, siap-siap sholat maghrib. Sebelum maghrib baca wirdul latif, ba'da maghrib baca ratib al-haddad, habis maghrib hifdzul mutun. Hifdzul mutun itu mereka ngafalin. Tiap hari beda-beda. Ada yang ngapalin hadis, ada yang ngapalin fikihnya, ada yang ngapalin asma, ada yang ngapalin af'al. Jadi tiap hari beda mata pelajaran yang dihafalkan, dimurajaah lagi, dimutolaah lagi. Ba'dal isya hifdzul mutun lagi. Nah nanti ada yang takhusus itu jam 10 malam. Takhusus itu belajar kitab-kitab yang tinggi. Contoh seperti Ar-Risalah Ibn Mukri itu takhusus. Berapa santri yang udah takhusus? Atau Minhaj Al-Imam Nawawi, atau mau takhususnya Alfiyah, kita pakai yang syarahnya Syarah Ibnu Agil. Nah, itu yang takhusus. Itu kegiatan setiap harinya. Yakni belajar, nuntut ilmu, susah, capek, lapar. Indonesia dari mana-mana ada. Karena kebanyakan ini kan gratis. Yang masuk sini cuma bayar kitab aja, beli kitab bayar. Kalau beli kitab masih gratis, keterlaluan. Santri dari mana-mana, ada dari Papua, ada dari Aceh, ada dari Pontianak, ada dari mana lagi? Banten. Tapi paling banyak itu Banten sama Jawa Barat. Paling banyak Banten, Jawa Barat, DKI sama Kalimantan. Itu yang paling banyak. Ana ngasih nama. Samaitu hadzal ma'had Tajul Alawiyin. Ana yang menamakan ini ma'had dengan nama Pondok Pesantren Tajul Alawiyin. Ya cerita uniknya ya, ana ngebangun bareng sama anak-anak. Ana ngecor, iya, ngecor bareng ini. Kan ana juga ana yang ngecor, ngaduk, bikin bangunan. Yang lucunya paling ana pernah jatuh dari lantai 2 ke bawah, itu aja paling. Kepleset. Terus yang lucunya lagi, setiap 17 Agustus kan kita bikin lomba. Habis upacara itu malamnya kita bikin lomba panjat pinang. Ya anak ikut panjat pinang, kepleset, itu aja paling. Seluruh umat Islam, yakni pondok pesantren kami adalah pondok pesantren Sunniyah, Salafiyah, murni, Tajul Alawiyin, akidah Asy'ari Maturidi, mazhab Syafi'i. Maka saya mengajak kepada seluruh umat Islam, khususnya para agniya, orang-orang yang kaya, ataupun orang-orang yang sedang, ataupun orang-orang yang di bawah, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan untuk saya, tapi ini untuk kalian. Saya tidak meminta, tapi saya mengajak kalian untuk menyumbangkan, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk pembangunan pondok pesantren ini. Karena itu bisa menjadi amal. Apa yang kau tanam di dunia, itu yang kau panen di akhirat. Di dunia kau menanam sesuatu yang baik, di akhirat kau akan memanen sesuatu yang baik. Tetapi di dunia kau menanam sesuatu yang buruk, di akhirat engkau pun akan memanen sesuatu yang buruk. Saya berterima kasih kalau saya berterima kasih, bukan kalau, harus nanti seluruh yang mendengar ini
mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau mau langsung silakan, ente mau bawa pasir, bawa pasir. Jadi kita nggak hanya terima uang, bawa pasir, mau bawa batu, bawa semen. Kalau yang mau transfer uang, nanti mungkin ditaruh ya nomor rekeningnya. Nanti yang mau transfer uang ditaruh nanti nomor rekeningnya di bawah BCA atas nama Muhammad Jalaluddin kalau nggak salah. Karena saya nggak pakai ATM. Itu si Jalal yang ngurus semua urusan pembangunan pesantren. Nanti ditaruh atas BCA atas nama M Jalaluddin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua. Allah pandang dengan pandangan kasih sayang. Allah jaga dengan adanya pondok-pondok pesantren, semua pondok-pondok pesantren di Indonesia. Yakni pondok-pondok pesantren inilah yang menjadi awal bagi kebangkitan, menumbuhkan semangat ghirrah wataniyah, ghirrah islamiyah, ghirrah untuk, yakni zaman dulu itu belum ada apa-apa. Yang ada pondok pesantren itu pondok-pondok pesantren para santri lah yang mengorbankan, para pahlawan, para santri mengorbankan nyawa dan jiwa demi terbuka gerbang kemerdekaan Indonesia. Maka dengan adanya banyaknya pondok-pondok pesantren, insya Allah ini menjadi berkah bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.